Saudari dan saudara yang terkasih, kembali di Kristus Medium. Dalam video kali ini, saya mau mengajak kita membahas, atau mungkin bagi banyak teman-teman, merefresh kembali refleksi teologis, dalam hal ini tema kristologis, sesuatu yang sangat penting, sangat fundamental dalam iman kita. Dan persisnya saya ingin mengajak kita menggarisbawahi beberapa poin yang kita katakan, kita ungkapkan ketika kita mendaraskan kredo panjang, ya. Apakah di gereja Anda sering atau sudah mulai didaraskan rumusan kredo yang panjang, yang juga biasa disebut, ya, kredo Nikea Konstantinopel, ya. Suatu rumusan yang panjang, tetapi sebaik-baiknya kita gunakan, kita daraskan di gereja kita, di komunitas-komunitas kita, karena dalam kredo Nikea Konstantinopel ini ada tekanan-tekanan teologis yang sangat penting, ya, bagi keyakinan iman kita, ya, kredo, aku percaya. Nah, tentu saja, ya, dogma kristologi menjadi satu dogma yang sangat penting bagi orang Kristiani, dan keyakinan inti dari dogma itu ialah bahwa Yesus itu diyakini sungguh ilahi, sungguh insani. Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Keyakinan yang tentu dasarnya, akarnya dari kitab suci, dan kemudian yang dipertahankan, diajarkan, dibela oleh para bapak gereja awal, terus-menerus dipelihara, dipertahankan dalam liturgi gereja, dalam tradisi gereja, khususnya dalam 7 konsili ekumenis yang pertama. Dan terutama 2 konsili yang sangat relevan dengan tema kristologis ini, keilahian Yesus ini, yang termuat dalam kredo. Dan 2 konsili itu yang disebut dalam judul kredo itu, ya, kredo Nikea Konstantinopel. 2 nama kota, ya. Konsili Nikea, konsili ekumenis yang pertama pada tahun 325, dan konsili Konstantinopel, ya, konsili ekumenis yang kedua tahun 381. Nah, kembali ke inti tema kita ini, saya mau mengajak kita merefleksikan kedalaman dari beberapa kata atau frase yang termuat dalam kredo ini, ya, semacam suatu rangkuman padat dari pembelaan iman, ya, keyakinan biblis yang dipertahankan, yang didaraskan dalam doa-doa, yang menjadi dasar kesaksian jemaat sejak kehidupan Yesus, dan kemudian para pengikutnya terus membela dan mempertahankan inti ajaran yang sama, yang kemudian oleh para bapak gereja dirumuskan secara padat dalam konsili ini. Jadi Anda bayangkan bahwa apa yang dirumuskan dalam kredo kita bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang tiba-tiba dikatakan demikian, ditulis demikian, tetapi dalam sejarah yang panjang, ya, beratus-ratus tahun lamanya, beribu-ribu tahun lamanya dipertahankan, dan kemudian dirumuskan dalam kata-kata itu sebagai suatu rangkuman inti iman kita. Nah, yang beberapa poin, ya, terutama saya ingin mengajak kita fokus pada dimensi keilahian Yesus, ya, yang ditekankan dalam beberapa kata di sini, ya. Tentu saja kredo dimulai dengan aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus. Jelas disebut di situ, ya, Tuhan Yesus Kristus, ya, Putra Allah yang tunggal. Tentu di sana ada unsur biblisnya, ya, dia disebut, ya, Putra Allah dengan tekanan putra yang tunggal, ya. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ada 2 poin di sini penting sekali, ya. Lahir, ya. Lahir itu, ya, bukan dalam arti biologis tentu saja, ya. Lahir dalam arti dia datang, dia keluar dari dalam diri Bapa, ya. Saya juga bisa mengatakan saya melahirkan ide, saya melahirkan gagasan, dan itu tidak ada hubungan dengan kelahiran biologis dalam arti itu, ya. Maka bahasa konsili juga menggunakan istilah itu, ya, natus est, ya, dia lahir, ya, sungguh-sungguh datang dari, ya, kodrat ilahi Bapanya yang melahirkan dia dalam hal ini, ya, dan lahir sebelum segala abad, ya. Artinya sejak awal mula, sejak kekal, ya,
logos ilahi ya, firman itu ada di dalam diri Bapa ya. Dia bukan ada karena hendak dilahirkan oleh Bapa ya, datang dari cara berpikir Bapa secara instan, tetapi sejak kekal adanya dia ada bersama Bapa dan lahir dalam sejarah ya. Kita katakan dalam keyakinan kita dia lahir dari Roh Kudus melalui ya rahim Maria di sini ya, dalam sejarah dalam hal itu ya. Nah, jadi dia lahir dari Bapa sebelum segala abad ya, dari kekal adanya bersama Bapa. Nah, kemudian ditekankan oleh kredo ini dalam satu frase yang sangat penting ya, saudari dan saudara sekalian. Dilahirkan bukan dijadikan ya. Tadi kata lahir itu berarti datang dari ya kodrat keilahian Bapanya, dan dikatakan ya ada suatu negasi di sana, bukan dijadikan. Nah, ini penting juga ya, kalau kita mendaraskan ini dengan kesadaran, kita harus merefleksikan bahwa ia lahir ya, bukan dijadikan. Kalau sesuatu lahir itu berarti dia datang dari dalam diri saya ya. Dia datang dari kodrat saya, dari kedalaman diri saya ya. Kalau kita analogikan dengan suatu gagasan pikiran ya, apa yang sedang saya pikirkan ini identik dengan diri saya. Ia lahir dari ya, cara berpikir saya. Ia lahir dari diri saya. Atau orang sering secara populer mengatakan ya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa maksudnya itu? Mau mengatakan bahwa ya cara berpikir kita, tutur kata kita menunjukkan siapa kita. Artinya di sini ya, analogis ya, secara terbatas bahasa kita mau mengatakan bahwa ia dilahirkan, bukan dijadikan. Nah, kenapa dikatakan bukan dijadikan ya? Kalau saya menjadikan sesuatu, berarti sesuatu itu ya bukan melekat pada diriku ya. Dia berada di luar diri saya. Dan saya butuh ya sesuatu untuk menjadikan sesuatu, begitu ya. Saya bergantung pada benda atau wujud lain di luar diri saya. Dan itu berbeda dari kata melahirkan tadi ya, dengan tekanan bahwa sesuatu yang sungguh-sungguh datang, lahir, ya, mengalir, meluap dari diri saya, berbeda dengan sesuatu yang saya buat, saya kerjakan sebagai suatu hasil karya. Dan itu berarti ada unsur ya, bahwa saya membutuhkan sesuatu di luar diri saya untuk melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Tapi ada sesuatu juga yang penting di situ ya. Nah, kalau dikatakan bahwa dia dari kekal adanya bersama Bapa, ia dilahirkan bukan dijadikan ya. Secara teknis biasa juga dimaknai demikian. Artinya bahwa tidak pernah ada saat di mana firman itu tidak bersama Bapa ya. Karena dia kekal adanya bersama Bapa. Dia selalu ya, berada di dalam diri Bapa. Dia satu dengan Bapa. Dalam sejarah kemudian dia dilahirkan ya. Dia lahir sebagai suatu ya, sebagai firman dalam diri Bapa dan dari dalam diri Bapa, dan kemudian lahir dalam arti historis ya, lahir dari Roh Kudus melalui perawan Maria. Jadi sekali lagi ditekankan dalam kredo ini, kalau kita mendaraskan kredo ini mengatakan bahwa ia dilahirkan bukan dijadikan, maknanya sangat mendalam. Ia datang dari kodrat Bapa, dia satu kodrat dengan Bapa, dia bukan suatu benda di luar diri Bapa, bukan suatu ciptaan. Dan sekali lagi ya, tidak pernah ada saat di mana firman itu tidak ada bersama Bapa. Nah, kemudian frase berikutnya dikatakan jelas ya, bahwa ia sehakikat dengan Bapa. Nah, mungkin istilah hakikat ini ya mungkin cukup sulit ya kita pahami ya, tetapi saya kira maksudnya jelas ya, bahwa dia itu sehakikat, dia sekodrat ya, begitu ya. Sekodrat itu berarti ya, dia bukan berasal dari sesuatu yang lain, bukan dari diri Bapa ya. Dia setara dengan Bapa. Dia sama nilainya dengan Bapa ya. Dia sama harkat dan martabatnya dengan Bapa yang melahirkan dia.
Dia satu dengan Bapa, dia ilahi, dia seperti Bapa, kodratnya ilahi, karena dia anak Allah, karena dia sejak kekal selalu ada bersama Bapa. Tidak pernah ada saat di mana Putra tidak berada bersama Bapa, Firman tidak berada bersama Bapa. Kita ingat di dalam Injil Yohanes ketika orang-orang Farisi mempertanyakan asal-usul Yesus, ketika dia mengklaim bahwa Yesus itu adalah Bapanya, dia berdoa kepada Bapanya, ya. Lalu Yesus jelas mengatakan, ya, bahwa sebelum Abraham ada, saya sudah ada, ya. Artinya dari kekal adanya dia sudah selalu bersama Bapa, Bapa yang melahirkan dia, dan dia menjadi anak Allah, dia yang setara dengan Bapa yang melahirkan dia. Saudari dan saudara sekalian, ini poin-poin yang bagi saya sangat penting kalau kita mendaraskan Credo Nicaea Konstantinopel. Saya mengusulkan bagus kalau di gereja, di paroki Anda mendaraskan Credo panjang, dan di dalam Credo ini kita temukan, ya, inti ajaran rangkuman padat dari iman kita. Sekali lagi, ya, yang bukan sesuatu yang secara instan dirumuskan begitu, tetapi ya datang dari keyakinan, didasarkan pada keyakinan biblis, didasarkan pada kata-kata dan ajaran Yesus sendiri yang kemudian dipertahankan dari masa ke masa, dari abad ke abad dalam keyakinan iman kita. Kita nanti akan menekankan poin yang lain, karena dalam Credo ini dikatakan juga, diajarkan tentang keilahian Roh Kudus. Dalam kesempatan lain kita akan membahasnya. Semoga tema kita tentang keilahian anak, keilahian putra kali ini memberi inspirasi bagi kita, dan semoga setiap kali kita mendaraskan Credo panjang, Credo Nicaea Konstantinopel, iman kita akan Yesus yang adalah sungguh-sungguh anak Allah, dia yang lahir dari kekal adanya, dari rahim Bapa, dan kemudian, ya, menjelma dalam sejarah sebagai firman menjadi daging. Itu sungguh-sungguh menjadi lebih mendalam dalam iman kita, dalam keyakinan kita. Credo, aku percaya. Tuhan memberkati kita semua.